Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang hubungannya dengan aplikasi penghasil uang yang ujung-ujungnya money game Ponzi. Karena kan ada aplikasi penghasil uang yang sungguhan meskipun penghasilannya tidak besar. Iyalah, orang mau ngasih Anda uang, Anda cuma nonton sesuatu gitu ya, dan Anda tidak bayar sesuatu tapi Anda mau kaya raya. Jangan mimpi, gitu ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang memberikan Anda penghasilan walaupun tidak besar, ya tapi lumayan gitu ya. Kan sudah sering saya bahas ya. Yang terakhir misalnya Snack Video, ada TikTok, ada TikTok Lite, ada Like It Lite, ada apalagi Reso, Buzzbeat, Buzzbreak, yang lama-lama Casin, Clip Claps, ya, dan masih ada lagi beberapa. Itu betul penghasil uang sungguhan. Dan yang terakhir juga ada satu lagi, Indo Today misalnya. Karena dia berbagi kepada Anda penghasilan yang dia terima dari iklan, misalnya kan sering lewat iklan di aplikasi seperti ini, ya, kepada Anda, maka hasilnya nggak besar, ya. Jadi kalau ada orang yang entah dia serius atau dia nyindir, Bapak bisa nggak bikin aplikasi yang menghasilkan uang, bikin membantu kami di zaman pandemi? Saya kasih tahu ya, tidak ada. Tidak ada. Kalaupun saya buat, paling ya sekelas ya Snack Video dan lain-lain itu yang juga tidak akan membuat Anda menggantungkan hidup Anda dari aplikasi yang saya buat misalnya. Iyalah, kecuali saya mau ikut-ikutan bikin aplikasi money game yang seakan-akan membantu sejumlah orang. Tetapi akan banyak lagi jutaan orang yang kehilangan uang karena dimakan oleh Anda. Janganlah bilang, aplikasi ini sudah membantu kami di masa pandemi. Contoh, VTube itu. Aplikasi ini sudah membantu kami. Betul, ada 1-2 yang terbantu, tetapi dia terbantu karena makan uang orang yang di bawahnya. Itulah money game Ponzi. Jadi kalau Anda mau data semua pemain VTube, apa semua pemain VTube bilang terbantu? Lah, enggak. Orang sudah masuk kok pelaporannya ke Bareskrim, ya. Kita tunggu saja setelah tanggal 5 akan ada pemanggilan-pemanggilan, ya kan? Lah iyalah, karena yang dirugikan jauh lebih banyak daripada yang dapat duit. Siapa yang dapat duit? Iyalah pemain-pemain yang di atasnya, ya, kaki tangan gitu, itu biasa, ya. Jadi jangan selalu bilang aplikasi ini membantu kami gitu. Bapak bisa nggak bikin? Ya nggak bisa. Saya nggak bisa, bukannya nggak bisa secara teknis, nggak bisa hati saya makan duit orang bikin aplikasi yang untuk memperkaya diri saya. Nggak bisa saya. Tapi kalau secara teknis bisa nggak bikin aplikasi seperti VTube? Lebih bisa, gampang kok, itu aplikasi ece-ece. Ya, cuman saya nggak bisa. Hati nurani saya itu bikin aplikasi gitu untuk makan duit orang. Nah, jadi sekarang apa sih Pak yang kira-kira menyebabkan money game seperti ini tumbuh subur? Sebelumnya saya katakan hampir setiap minggu ada satu, malah sekarang lebih loh. Setiap minggu bukan lagi keluar satu, setiap minggu bisa 3 loh aplikasi baru. 3. Jadi di daftar waiting list saya, istilahnya gitu ya, banyak aplikasi yang orang sudah minta sejak lama tapi belum sempat saya review karena keburu masuk lagi. Dan saya lihat yang masuk ternyata lebih viral ketimbang yang lama. Akhirnya saya bahas yang baru dulu, sekaligus mempercepat kematiannya lah gitu. Nah, kembali lagi, apa sih yang membuat orang satu jatuh lagi gitu ya? Nanti itu pelan-pelan saya bahas. Kemudian yang paling penting adalah kenapa sih aplikasi seperti ini tumbuh subur di Indonesia?
Bagaimana cara membuatnya? Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya coba bawakan secara ini ya, netral dulu ya, walaupun saya tidak bisa netral. Kenapa? Karena saya membenci yang namanya aplikasi money game. Jadi jangan harapkan saya mereview secara 100% netral. Jadi begini, kalau Anda mau jadi bajingan gitu ya, mau jadi bandarnya, ya saya bukan ngajarin Anda untuk jadi bajingan ya. Karena ternyata bajingan-bajingan pembuat money game Ponzi nggak lain dia lagi sih, gitu ya. Tapi kalau Anda bertanya, kok bisa Pak dia bikin gitu ya, kayak nggak takut ditangkap gitu sama polisi gitu ya. Sebelum saya ngomong itu ya, soal kenapa mereka tidak takut terhadap ancaman hukuman. Nanti saya akan masuk ke sana. Kita mulai dulu ya. Kalau Anda perhatikan, kebanyakan money game itu pada umumnya terbagi dalam 3 bagian besar atau 3 tema besar. Tema pertama yang sudah usang sebenarnya, tetapi masih saja dipakai lagi dan dipakai lagi. Ya, dan orang jatuh lagi ke sana. Apa yang tema yang saya bilang sudah usang itu? Pembelanjaan fiktif. Pembelanjaan fiktif seperti apa yang pertama kali booming oleh Alimama? Ya, itulah dedengkotnya yang pertama kali lah, kira-kira. JD Union ngikut kemudian. Nah, sampai sekarang masih ada. Ya. Kemudian ada yang namanya Kompas gitu ya. Terakhir yang saya review juga Reborn-nya yang namanya Envoy gitu ya. Ya, kemudian tadi pagi lagi saya sudah bahas mengenai Gojek Top ya, yang mendompleng nama Gojek. Itu ujung-ujungnya temanya pembelanjaan fiktif. Cuman di dalamnya saja diutak-utik sedikit-sedikit. Bonusnya dirubah dikit-dikit gitu. Tapi intinya adalah melakukan pembelanjaan fiktif. Itu yang sering saya temukan ketika saya mereview sebuah aplikasi money game yang ngakunya penghasil uang, padahal itu pemangsa uang. Kemudian yang kedua, tema yang kedua yang banyak dipakai juga, penyewaan sesuatu. Entah itu power bank seperti yang sudah saya review, Oppo Power, Vivo Power ya. Penyewaan pembangkit listrik tenaga surya, misalnya PLTSI, Sungrow gitu ya. Iya, ujung-ujungnya barang yang mau disewakan kita nggak tahu ada di mana. Pokoknya Anda taruh uang, nanti uangnya kita belikan suatu alat, entah itu power bank atau pembangkit listrik tenaga surya yang untuk kami sewakan. Dan orang percaya lagi gitu ya. Itulah tema yang kedua yang banyak dipakai. Kemudian yang ketiga yang juga banyak dipakai adalah berkedok penambangan kripto, koin kripto. Seperti apa? Yang dilakukan sama si Ade Manja itu, kaki tangan itu. Ya, aplikasi apa? SYW yang pemerintah sudah bilang ilegal, tetap saja dia muka berangkas ya gitu ya, tetap dia promosi. Kenapa? Dia dapat duit, dibayar sama SYW, sekaligus dia juga pemain. Nanti saya terangkan, ya. Nah, itu 3 besar yang banyak diadopsi untuk membuat aplikasi yang ngakunya penghasil uang tapi sebenarnya tidak. Nah, setelah memilih salah satu dari 3 tema ini, pembuatnya ini cukup cari programmer yang nggak usah canggih-canggih lah. VTube programmernya kan nggak canggih, ya. Masa maintenance sampai 3 bulan. Nah, itu kan menunjukkan ketidakcanggihannya programmernya. Anda carilah yang level SMK cukup kok, gajinya juga murah, paling dibayar 3 juta mau dia kerja. Ya. Carilah 2-3 orang gitu ya. Kemudian modalnya juga nggak terlalu besar lah. Hitungan saya, dia cukup untuk mengoperasikan modal 100 juta. Ya. Perinciannya gimana Pak? Ya, saya nggak masuk detail lah ya, perincian 100 juta gimana. Yang pasti pertama, membuat aplikasinya itu dengan 2 programmer, ya nggak lama lah aplikasi seperti ini, nggak sampai sebulan juga jadi. Oke. Dia nggak usah punya kantor lah, ya. Karyawan semua work from home, cuma dikasih instruksi aja, harus buat ini gitu ya. Ya, selama sang bandar ngerti IT gitu ya. Kalaupun sang bandar nggak ngerti IT, dia carilah orang kepercayaan yang ngerti IT yang mengorganisir 2 programmer ini. Ya kan? Nah, dengan 100 juta dia bisa bayar gaji si komandannya ini, kalau di YouTube namanya Mr. Shark gitu ya.
Ya paling digaji 5-10 juta mau lah sebulan. Itu sama 2 programmer yang masing-masing 3 juta gitu ya. Kemudian setelah aplikasinya jadi dengan mengadopsi salah satu dari 3 tema ini, dia lakukan apa? Kalau dia pemain baru, dia harus cari itu YouTuber seperti si Ade Manja yang mau dibayar antara 200.000 sampai 500.000 untuk satu video. Karena dia belum ngetop. Ade Manja tuh belum ngetop, maka dibayar cuma 200 sampai 500.000, mau dia. Hitung aja program atau aplikasi SYW, atau kalau kerennya bahasa Inggrisnya SYW SYW gitu ya. Mungkin sudah ada kali 10 video. Mungkin sudah ada kali 10 video. Kalau satu video dia bayar 500 deh. Kasihan dia kalau dia bayar 200, 500 deh. Sudah dapat 5 juta dia. Cuman bikin cuap-cuap begitu video. Mempromosikan SYW. Dibayar dia. Dibayar. Belum dia juga ikutan main. Biasanya kalau dia ikutan main, karena sudah dianggap kaki tangan gitu ya, mempromosikan, mungkin dia dikasih diskon gitu. Senang kan orang kayak begini kan? Nggak peduli orangnya yang dibawa mau ditipu atau enggak, yang penting dia dikasih diskon, dibayar, dia punya kontennya gitu ya. Nah itu teknik cari kaki tangan. Siapa yang bisa jadi kaki tangan? Ya orang yang tidak punya hati, yang tujuannya untuk menjerumuskan orang, dia ngoceh-ngoceh, ini bagus nih penambangan koin SYW gitu ya. Dan dia juga dikasih main dengan harga promo gitu ya. Dan dia nggak peduli orang yang main nanti ketipu atau enggak. Nah ini orang-orang yang tidak punya hati. Muka berangkas juga. Ya. Kemudian dia bisa cari kaki tangan juga di grup Telegram. Di grup Telegram kalau Anda perhatikan, Anda search lah. Anda mau cari apa? Gojek Top. Ketik aja Gojek Top di Telegram. Anda akan lihat ada sejumlah grup ya. Anda perhatikan saja siapa di antara itu yang sepertinya jadi admin. Anda tandai saja. Nanti Anda hubungi orang-orang itu untuk jadi kaki tangan Anda. Ya Anda bayar lah. Anda bayar juga sama seperti si Ade Manja gitu. Anda bayar ya. Kemudian Anda pantau. Kalau Anda ketemu orang-orang yang muka berangkas gitu ya. Seperti Ade Manja yang mempromosikan SYW terus-menerus tanpa malu-malu meskipun SWI bilang sudah ilegal. Ini kan orang kurang ajar. Pemerintahnya sendiri bilang sudah ilegal. Terus saja dia menjerumuskan orang. Ya kan? Ini orang yang tidak punya hati. Ya, dengan kata lain dia sebenarnya sudah melawan pemerintah itu. Dia nantang itu. Nggak apa-apa, biar aja ya. Nah, kemudian Anda pantau. Ya, Anda pantau perkembangan kalau Anda bandar nih ya. Wih, ternyata si admin ini bagus nih, admin ini bagus ya. Anda pelihara terus. Jadi kalau aplikasi Anda itu suatu waktu mati karena memang ada masanya, sekarang itu nggak bakal lewat 2 bulan. Bahkan bisa-bisa 1 bulan sudah tutup. Ya Anda adu cepat sama yang lain ya, bikin yang menarik, cari admin-admin yang juga menarik. Ya, secepat mungkin Anda kumpulkan bebek dungu, secepat mungkin juga Anda kabur. Memang begitu kerjaannya. Anda baru tahu kerjaannya para bandar money game Ponzi ya begitu. Anda inventaris lah sekarang ini yang masih aktif ya. Detik ini kalau inventaris Anda masuk ke grup Telegram, Anda akan ketemu sekitar plus minus 30 aplikasi money game. 30 aplikasi money game. Setiap saat Anda masuk, karena ada yang mati, ada yang hidup lagi, ada yang mati, ada yang keluar baru lagi. Setiap saat kalau Anda masuk grup Telegram, dengan mudahnya Anda ketemu 30 aplikasi penghasil uang. Ada lagi satu tadi saya lupa, tema keempat ya berkedok trading forex lah, pakai robot lah, pakai apa gitu ya. Itu yang keempat. Yang keempat itu harus lebih canggih mainnya. Nah, jadi karena banyaknya dan orang bingung. Kok bisa sih Pak ya? Muncul lagi. Kok kayaknya dia kebal ya? Bukan kebal, begini. Hukum kita memang agak berbeda dengan hukum di negara-negara lain. Di kita, SWI paling hanya bisa bilang satu aplikasi itu ilegal setelah timnya meneliti. Timnya juga kan terbatas, ya kan? Dia tidak bisa gerak cepat. Paling itu juga diumumkan sebulan sekali. Paling heboh-hebohnya websitenya diblokir. Tapi karena dia pasang servernya sewanya di luar negeri, orang itu tinggal ganti nama atau address dari websitenya, jalan lagi aplikasinya.
jalan lagi. Makanya kalau misalnya SYW misalnya di maintenance atau apa, sebenarnya dia ganti nama domain atau ganti IP address untuk server dia misalnya. Yang pasti nama domainnya diganti, yang Anda kan tidak tahu. Tiba-tiba dia bilang, nih sudah jalan lagi, padahal itu mengacu ke nama domain yang baru, yang tidak diblokir. Seperti kucing-kucingan. Itu satu. Kedua, kalaupun mereka dilaporkan, juga tidak mudah melaporkan. Walaupun misalnya rekening penerimanya adalah orang Indonesia, tapi itu kan dengan mudahnya dia tutup aja rekeningnya. Juga ada kemungkinan ditenggarai waktu dia buka rekening itu pakai KTP palsu. Nah, sekarang ini memang bank itu belum 100% terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Kalau semua bank sudah terintegrasi 100% dengan sistem Dukcapil dan ada satu teknologi yang bisa memastikan orang ini memberikan identitas asli atau palsu ketika membuka sebuah rekening di bank, maka tidak akan mudah lagi aplikasi money game ini tumbuh subur di Indonesia. Kenapa? Contoh, kalau si Ali misalnya namanya dipakai sebagai rekening penampungan untuk orang bayar, untuk top up misalnya. Ali kan harus keluarkan KTP kan? Nah, kalau dia sudah keluarkan KTP ternyata itu dipakai sebagai rekening penampungan, maka Ali bisa diburu kan? Dengan mudahnya kan? Tapi yang namanya Ali ini, mohon maaf, yang namanya Ali, ketika dia buka rekening, dia pakai KTP atau SIM atau apa yang palsu. Dan yang seperti saya katakan, perbankan kita belum terkoneksi secara langsung ke Dukcapil dengan ininya ya, dengan canggihnya. Contoh gini lah, saya kasih contoh. Suatu saat pasti akan terjadi, ketika seseorang mau menggunakan rekeningnya untuk penampungan orang top up gitu ya, orang itu kan harus buka rekening baru dulu dong, entah di bank A, bank B, atau bank C. Nah, ketika dia buka, maka dia harus memberikan identitas kan, maka nanti identitasnya harus KTP misalnya. Nggak ada tuh alasan sedang hilang atau apa, harus KTP. Kemudian dari KTP itu, biar simpel aja ya, teknologinya memungkinkan untuk mengenali, oh ini KTP elektronik asli. Dia cek juga nicknya ke Dukcapil, oh iya benar, ini dia namanya si Ali. Kemudian dia bisa lihat fotonya si Ali di layar komputer, dia lihat ketika si Ali datang, oh ini beda ini. Bisa ditunda pembukaannya. Sehingga orang nanti nggak berani sembarangan bikin rekening untuk penampungan orang deposit. Sehingga akan terus dipersempit gerakan mereka ini. Karena sekarang ini mereka menerima uang ini pakai rekening penampungan. Ya. Kalau VTube dia sudah pakai pihak ketiga gitu ya. Karena dia merasa pede, dia sudah dapat normalisasi gitu ya. Ya tapi kita lihat aja perkembangannya ya. Tapi money game lain dia tuh pakainya itu tadi rekening penampungan. Kalau dia berani pakai nama PT ya, itu sebenarnya lebih gampang untuk dilaporkan. Tetapi masalahnya ketika kita mau melaporkan, itu usaha untuk melaporkan pun cukup menyita waktu. Misalnya Anda sudah top up di suatu permainan, sebut saja 5 juta, kemudian kabur. Anda mau lapor ke mana? Polisi? Oke, silakan ke Polsek, ke Polres, atau ke Polda, atau ke Bareskrim kalau jumlahnya besar. Makanya sekarang kegiatan yang sedang digalang oleh masyarakat online Indonesia atau Mayoni, karena besar, masuk ke Bareskrim. Jadi yang nuntut misalnya 3.000 orang, tapi diwakili oleh satu pengacara dan salah satu orang yang menjadi penggeraknya. Sehingga yang 3.000 orang ini tidak usah capek-capek kan. Tapi kalau dia melaporkan sendiri-sendiri, capek ke polisi, dia harus di BAP gitu ya. Hilang juga cuma 5 juta gitu ya. Kebanyakan orang jadi malas. Inilah yang dimanfaatkan oleh para penjahat. Karena dia tahu, orang kalau cuma rugi 5 juta, pasti malas lah lapor polisi. 10 juta juga malas lapor polisi. Nah, makanya saya dukung itu gerakan yang Mayoni yang sekarang ini sudah melaporkan VTube ke Bareskrim, dan mudah-mudahan setelah tanggal 5 akan ada pemanggilan kepada manajemen dan top leader dari VTube. Memang harus begitu, ya. Harus diberikan efek jera. Ya. Banyak kok yang sudah berhasil, ya, seperti Mi Miles, walaupun sekarang buka lagi, yaitu nanti akan tutup lagi lah.
Apa lagi? Edisi Cash. Ya, nanti kemudian apa lagi yang sudah masuk ke ranah hukum? Koperasi Cipaganti, First Travel gitu ya. Nah, sebentar lagi VTube. Nah, itulah gunanya kalau Anda bersama-sama bersatu dan melaporkannya bersama-sama. Beruntunglah Anda korban VTube karena ada yang mengorganisir, dalam hari ini masyarakat online. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti korban yang dulu itu Alimama dan lain-lain, tidak kompak mereka. Sehingga bandarnya kabur lagi. Tenang saja gitu ya. Inilah yang saya anggap masih kekurangan di sisi penegakan hukumnya, karena memang ada prosedur yang harus Anda tempuh. Jadi mereka seakan-akan nggak takut gitu. Oke? Jadi kira-kira itu yang saya bisa share gitu ya, mengapa aplikasi money game Ponzi ini tumbuh subur di Indonesia. Ya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, kerabat, handai tolan, agar mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.